nggak sih ngomong sama orang, tapi orang yang lo ajak ngomong salah tangkep sama ucapan lo? Gue beberapa kali ngalamin hal kayak gini nih. Salah satu yang paling gue inget adalah obrolan gue waktu kecil sama pakde gue. Jadi gue tuh dari kecil tinggal di Jawa Barat, tapi keluarga besar ibu gue itu berasal dari Jawa Tengah. Nah, gue lebih ngerti bahasa Sunda dibandingkan bahasa Jawa. Jadi suatu waktu, pakde gue tuh minta tolong sama gue. Kori, tolong ambilin gedang di dapur. Nah, pakai bahasa Jawa lah ya, pakai logat Jawa, gue nggak bisa. Nah, abis itu gedang yang gue pahami, yang gue tahu itu adalah pepaya, ya kan? Dari bahasa Sunda, gedang itu artinya pepaya. Akhirnya gue ngambilin lah si pepaya itu di dapur dan gue kasih ke pakde gue. Tapi abis itu pakde gue bingung gitu, dan dia bilang bahwa yang gue bawa itu bukan buah yang dia maksud. Gue juga kekeh dong, yang gue bawain itu adalah gedang gitu. Kemudian ibu gue datang menengahi dan ngasih tahu bahwa gedang dalam bahasa Jawa itu artinya adalah pisang. Sedangkan dalam bahasa Sunda artinya pepaya. Nah, dari situ gue baru tahu bahwa satu kata tuh bisa punya arti yang berbeda di dalam bahasa yang beda. Padahal katanya sama gitu, tapi merujuk ke objek yang berbeda. Di dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa, ternyata ada beberapa kata lain yang punya makna yang berbeda juga. Atau mungkin lo pernah ngalamin hal kayak gini, di bahasa yang lain misalnya? Gue yakin pasti ada sih. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti yang gue alami waktu kecil tadi, itu tuh bisa terjadi karena adanya perbedaan pemaknaan konsep kata. Nah, ini dia yang akan kita bahas sekarang, tentang makna kata. Dalam ilmu bahasa, makna kata itu masuk ke dalam ilmu semantik, guys. Semantik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu samaino, yang artinya to signify atau memaknai. Ada pakar linguistik yang menjelaskan kenapa bisa terjadi perbedaan pemaknaan kata, yaitu Charles K. Ogden dan Ivor Armstrong Richard. Ogden dan Richard menggambarkan tatanan makna lewat sebuah segitiga, atau yang kita sebut sebagai segitiga makna atau segitiga semantik. Ada 3 elemen yang membentuk segitiga makna ini, guys. Yang pertama ada kata atau simbol, terus yang kedua ada gagasan atau konsep. Nah, elemen yang ketiga adalah acuan atau objek. Kayak kata gedang tadi misalnya. Di dalam bahasa Sunda, kata gedang itu mengacu kepada konsep apa coba? Buah yang berwarna oranye, itu kan bentuknya lonjong, di dalamnya ada banyak biji-biji warna hitam, dan di luarnya dibungkus dengan kulit berwarna hijau. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, konsep kayak gini itu mengacu pada objek yang kayak gini. Kalau lo lihat nih guys, hubungan antara simbol sama konsep itu dihubungkan dengan garis yang tegas gitu ya. Nah, berarti hubungannya ini terjadi secara langsung. Begitupun hubungan antara konsep sama acuan, itu juga dihubungkan dengan garis yang tegas. Tapi beda nih, hubungan antara simbol sama acuan atau objek. Mereka dihubungkan dengan garis putus-putus. Kenapa kayak gitu? Karena satu objek itu bisa aja disimbolkan dengan beberapa kata, ya kan? Atau sebaliknya, satu kata itu bisa mengacu ke beberapa objek. Kayak kata gedang tadi, gue balik lagi nih ke contoh gedang ya. Di bahasa Jawa itu merujuk ke objek yang gini. Tapi di bahasa Sunda objeknya yang ini. Hal ini juga nunjukin bahwa kata di dalam suatu bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Suka-suka dia aja mau merujuk ke objek yang kayak gimana. Nggak ada alasan logis yang bisa ngejelasin kenapa objek yang ini di dalam bahasa Indonesia kita sebut pisang. Tetapi di dalam bahasa Sunda disebutnya cau. Di bahasa Jawa disebutnya gedang. Nah, di bahasa Inggris disebut banana. Kesalahpahaman dalam pemaknaan suatu kata itu nggak terjadi hanya gara-gara si kata itu berasal dari 2 bahasa yang beda, guys. Satu kata yang berasal dari bahasa yang sama itu juga berpotensi untuk ditafsirkan secara ganda gitu. Jadi orang bisa salah pemaknaannya nih karena si satu kata itu punya beberapa makna. Untuk tahu lebih banyak tentang makna kata dalam bahasa Indonesia, apa aja bentuk dan jenisnya, apakah ada perubahan gitu ya, dan lain sebagainya, lo bisa tonton video-video Zenius tentang makna kata. Oke? Bye!